Mbak. Assalamualaikum. Halo, Waalaikumsalam. Apa kabar nih Mbak? Alhamdulillah baik. Aman ya jaringan Mbak? Aman, aman, aman. Mudah-mudahan lancar. Ya, amin, amin. Oke teman-teman, kita sebentar lagi akan mulai. Awal-awal saya akan memberitahukan bahwa kali ini kita akan berdiskusi bersama Mbak Benazir Nafilah mengenai membincang kemungkinan penyair perempuan di Madura. Jadi Mbak Nafila ya panggilannya, apa Mbak Vila? Pila boleh. Oh, Mbak V ya. Oke. Ini Mbak V adalah salah satu penyair perempuan di Madura yang kalau nggak salah ini pernah di Perempuan Madura, Perempuan Laut nggak Mbak? Ya, perempuan laut. Karya-karyanya, iya, bersama Kak Weni Suryandani ya. Iya. Gitu. Kak Benazir Nafila ini lahir di Sumeneb teman-teman. Kemudian dia sekarang kerja di BUMD Sumeneb. Betul Mbak? Iya. Iya. Mbak, sekarang ini dengan kesibukannya, apakah Mbak Nafila juga sering menulis puisi sekarang? Kadang-kadang berkurang sih dari yang kemarin-kemarin, pada waktu kuliah itu sering banget, sekarang menjadi kadang-kadang. Oke. Bicara kemungkinan nih Mbak, menurut Mbak Nafila, pandangannya Mbak Nafila nih, banyak tidak di masa apa Mbak Nafila sendiri penyair perempuan Madura yang masih eksis sampai sekarang gitu loh? Lumayan lah, Lumayan. lumayan banyak. Ya, kayak kemarin kan sempat perempuan laut tuh, kan semuanya perempuan. Jadi Iya. menurut aku sih masih masih lumayan. Alhamdulillah ya. Iya baik. Melihat fenomena ini Mbak, bagaimana menurut Mbak nih? Kemungkinan ada nggak penerus-penerus lainnya yang sampai sekarang, kan biasanya kan ini nih penyair di Madura kan lebih didominasi oleh laki-laki gitu loh. Jadi perempuan nih gak banyak gitu loh, gak banyak yang eksis. Mungkin ada banyak tapi belum kita ketahui Terekspos gitu loh. dengan Iya. Apalagi kan di pondok-pondok nih kan literasinya sangat kuat nih, seperti itu. Bagaimana menurut? Sebenarnya aku juga pernah berkunjung atau mengisi suatu acara di pondok. Mereka ternyata Iya. banyak banget yang menulis. Bahkan daripada di SMA sini, aku pikir lebih banyak yang menulis di pondok. Cuma mereka itu dari media, dari mereka kesusahan. Nggak seperti di sini. Kalau di SMA sini mudah banget pegang HP, pegang laptop Iya. dan sebagainya. Sedangkan di sana di pondok itu sepertinya agak dibatasi lah gitu. Tapi kalau lebih banyak penulis itu daripada SMA lebih banyak di pondok menurutku. Oh ya. Dan karya-karya mereka sebenarnya bagus banget gitu. Cuma karena kurang ekspos, kurang media aja sih. Atau mereka rasa malu-malunya itu besar banget ya. Tinggi ya. Mbak Nafila ini mulai menulis sejak kapan Mbak? Awal-awal. Aku menulis sejak masuk UKM Sanggar Lentera tahun 2007. Itu di Awalnya aku iya. Awalnya aku suka nulis ya karena aku ngerasa perempuan sedikit jadi kalau keluar malam mau beraktivitas di sana kan ada teater di Sanggar tuh, ada teater, ada apa. Iya. Itu sepertinya mau kemana?
diurus banget kan, pulang kapan, ini itu dan sebagainya. Sedangkan perempuan kan harus patuh lah, omongan orang tua juga. Jadi agak sedikit. Jadi aku pikir daripada aku tidak berkreativitas sama sekali ada di organisasi, kenapa nggak aku tuangin di menulis aja gitu. Lebih Kayak banyak gitu. Jadi suara-suara Mbak Nafil itu lebih banyak bersuara tentang apa, Mbak? aku cerita nih awalnya. Aku tuh awalnya malah di Sanggar itu nulis cerpen. Awal nulis aku nulis cerpen, tapi lama-lama aku merasa aku kurang menemukan jati diri tuh di situ. Jadi setelah itu aku mencoba untuk menulis puisi dan di sana aku merasa aku lebih dapat nih. Aku lebih merasa jadi diri aku gitu. Yang aku tulis sih kebanyakan cinta, sosial, terus feminis lah sedikit gitu. Jadi ini ya, apa nggak terkait dengan misalnya ada orang nulis itu karena jatuh cinta, ada orang nulis karena patah hati berkali-kali. Itu Mbak Nafil itu di mana gitu? Apakah keduanya? Agak tentu. Itu juga pernah. Itu juga pernah aku alami. Terus jadi sebenarnya daripada kita cewek mewek-mewek gak jelas, kan lebih baik dibuat sebuah karya yang menurut aku yang menurut aku lebih bagus gitu. Terus menurut Mbak Nafil nih, teman-teman di Sumeneb kan banyak nih, mereka juga suaranya macam-macam ya, Mbak, suara mereka. Tidak apa ya, tidak menonton ke tema percintaan misalnya, gitu loh. Kayak penyair-penyair di Indonesia ada Kak Theo Resya Rumte, ada siapa lagi ya? Ada Sinta Febriani. Dan menurut Mbak Nafil itu cenderung kemana itu teman-teman penyair di Madura khususnya? Apakah mereka mengangkat budaya lokal juga, Mbak? Iya. Kalau itu sebut saja kayak Mbak Weni, terus Kak Juwairah Mawardi, Mbak Tika juga. Aku pikir aku pikir mereka nggak sekedar menulis soal cinta aja sih, gitu. Mereka juga menulis tentang kemaduraan dan sebagainya. Lalu ini Mbak, apa? Jadi kan sekarang nih teman-teman nggak terekspos gitu loh. Jadi harapan Mbak Villa ini di Madura gitu loh, harus ada ngadain apa nih supaya penyair perempuan di Madura itu eksis kembali gitu. Atau jangan-jangan Mbak Villa sendiri nggak ini bukan apa ya, ngapain sih eksis gitu loh, yang penting berkarya terus gitu loh. Itu penting nggak sih eksistensi itu gitu? Sebenarnya seperti ini. Yang pertama yang menurut aku penting itu adalah kita harus berani menulis. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus punya waktu untuk ngeluangin waktu kita. Kita cewek biasanya berlama-lama di kamar mandi lah, berlama-lama di depan kaca lah dan sebagainya. Kita harus punya waktu benar-benar keinginan kita untuk meluapkan itu dengan tulisan. Itu harus ada waktu tersendiri. Terus yang selanjutnya menurut aku kita harus mendisiplinkan diri. Kita harus bahwa aku harus menulis gitu. Berarti dimulai menurut dari diri sendiri dulu, Mbak ya? Benar, harus itu.
sebenarnya kawan-kawan itu agak-agak susah gampang sih untuk memperoleh ide. Kenapa aku bilang susah-susah gampang? Karena sebenarnya pada saat mereka berjalan pun, aku pikir kita itu harus sedia alat tulis, karena itu bisa aja tiba-tiba ada. Dan itu kalau nggak kita langsung tulis, itu pasti bisa hilang. Kan sayang ide-ide seperti itu gitu. Iya, betul. Terus, ini boleh saya jawab? Oh, boleh langsung dijawab. Ada pertanyaan. Saya pernah membaca antologi Kak Nafila. Jadi saya mau nanya nih, dari antologi Kak Nafila berapa lama kakak membuat antologinya dan apakah ditarget atau tidak? Sebenarnya seperti ini. Semua yang kita lakukan menurut aku itu harus ada target minimal dan target maksimal. Jadi kalau kita nggak ada target, udahlah aku nulisnya kapan-kapan aja, bisa aja kan seperti itu. Jadi aku mood nulis sekarang, aku tulis. Aku nggak mood, vakum lama, aku harus paksain. Karena kalau enggak, ya kapan mau selesai? Menurut aku seperti itu. Antologi puisi aku yang pertama itu tahun 2011, pas waktu aku mau nikah. Jadi pada waktu itu aku pengen karya-karya aku yang aku tulis itu jadi sebuah buku yang suatu saat jadi aku kenang gitu. Lamanya sih sebenarnya seperti ini. Dulu aku di Sanggar itu ditarget sama kakak senior aku. Jadi minimal 1 hari itu 1 puisi, 1 hari 1 karya. Dan aku bisa membuktikan itu, walaupun awal-awalnya aku merasa itu sebuah keterpaksaan yang harus aku lakukan gitu. Lebih baik dipaksa masuk surga daripada berela hati masuk neraka, kan gitu, Mas. Jadi aku mencoba untuk menulis seperti itu, walaupun pada waktu itu aku pikir bahasaku bahasa yang alay banget. Kadang aku baca sekarang, kok bisa aku nulis seperti ini gitu, kayak gitu. Padahal anak-anak sekarang kalau aku menulis, kalau aku membaca sih tulisan mereka itu lebih bagus lah daripada tulisanku yang pada waktu aku masa kuliah gitu. Apa yang dipikirkan pertama, Mbak, biasanya kalau nulis puisi itu? Apakah ide atau tema dulu gitu? Kalau aku nggak terlalu ini aku maunya seperti ini. Apa yang terlintas di pikiran aku tulis aja pada waktu itu. Jadi misalnya aku jalan-jalan, aku lewat di depan penjara gitu. Ya udah. Iya. Aku coba tulis aja. Nggak harus aku sekarang nih mau nulis tentang pantai, atau aku nih mau nulis tentang dia. Bagi aku itu bukan suatu hal yang ini. Apa yang ada di pikiranku ya udah aku tulis, lalu aku kembangin gitu. Nggak direncanakan berarti teh? Ada yang sebenarnya kayak gini. Kalau yang tidak terencanakan biasanya langsung kita ini kan, langsung kita tulis. Tapi kalau yang direncanakan, ya kalau yang direncanakan, aku pengen nih nulis tentang apa, itu kan direncanakan. Nah, yang direncanakan itu biasanya kalau kita punya target kepentingan, itu menurut aku yang direncanakan. Jadi misalnya tuh ada lomba puisi, temanya ini, itu kan direncanakan kita buat nulis. Iya. Gitu. Betul. Target kapan selesai gitu juga ya, Mbak. Target menang kemudian juga. Ngarep menang ya, Mbak. Enggak juga sih, cari pengalaman. Menang itu kan bonus dari kerja keras kita. Iya, betul. Ini ada yang nanya lagi nih, Mbak.
biar gak tenggelam komentarnya. Cara supaya percaya diri, dia itu sering banget menghapus tulisannya di media gitu loh karena tidak percaya diri. Bagaimana menurut gitu. Mbak Nafil? Aku juga mengalami hal yang sama sih, kayak gitu. Jadi pada saat kita menulis, kita juga harus siap untuk dikomentari, untuk dibantai mungkin, untuk disanjung. Kita harus siap segala kondisi. Kalau kita nggak siap, kapan kita akan berani berkembang buat itu? Jadi yang pertama kali menurut aku, kita harus memantapkan hati dulu. Memantapkan hati bahwa apa-apa yang akan kita expose, ya sudah, kita harus siap dengan segala risiko, mau diterima atau enggak. Tapi kalau kita tidak mencoba sama sekali, itu kan sudah sama aja dengan bunuh diri. Iya betul. Menurut aku seperti itu sih. Ini ada lagi nih Mbak, dalam pengembangan antologi yang penting perlu dimengerti dalam penulisan. Jadi apa hal yang harus pertama kali dilakukan? Dalam mungkin tata bahasa nih Mbak, tata bahasa. Cara penulisan puisi itu kan cenderung ada yang sebagian mendaki-daki, ada sebagian juga yang perlu retorika atau gaya bahasa gitu loh, diksi yang ingin dipakai gitu loh. Jadi menurut aku diksi yang kita pakai itu ya sudah diksi diri kita sendiri. Jadi menurut aku pada saat kita mau menulis puisi, kalau kita misalnya nggak punya ide atau apa, banyak-banyaklah membaca karya orang lain. Jangan hanya 1-2 karya. Karena kenapa? Kalau kita hanya baca 1-2 karya, kita akan terpengaruh. Dan yang akan ternilai orang lain gitu. Iya betul. Jadi kita harus perbanyak baca. Setelah itu kita akan menemukan jati diri sendiri dengan diksi yang kita punya, seperti itu. Jadi karakternya nampak sendiri nanti ya? Iya, sebenarnya seperti ini juga karya-karya anak pondok kan, kalau itu kan agak berbau Islami banget tulisannya atau apa gitu kan. Kita nggak perlu tahu ini kenapa nih harus ada ininya atau apa, tapi kadang-kadang kan ada yang menjelaskan, ada catatan kakinya lah atau apalah kayak gitu. Itu menurut aku dengan adanya kayak gitu justru itu kan jadi suatu keunikan tersendiri gitu. Tiba-tiba ada yang 1 kata atau 2 kata yang menggunakan bahasa Madura, orang-orang kan juga orang-orang kan juga bakalan nanya nih apa nih kayak gitu. Menurut aku itu bagus sih. Jadi kalau misalnya kamu pengen nulis puisi ya banyak baca puisi gitu ya Mbak? Itu harus nggak Mbak baca buku puisi selain non fiksi gitu? Menurut aku sebenarnya seperti ini. Pada saat aku pengen menulis puisi, misalnya aku nggak punya ide atau nggak punya tema atau nggak ada target apapun, aku iseng-iseng aja, aku baca. Lalu setelah itu aku merasa aku kayaknya ada deh di pikiran aku yang harus aku tulis gitu. Setelah aku baca beberapa lembar atau beberapa buku, itu pasti ada rasa greget buat kita nulis juga. Masa dia bisa, aku enggak. Aku sih gitu selama ini. Ini ada jadi walaupun aku nggak punya ya lanjut dulu. Jadi kalau aku nggak punya ide buat menulis, ya biasanya aku seperti itu caraku. Baik. Ini ada pertanyaan lagi nih Mbak. Sejauh ini apa kecenderungan penyair perempuan juga sama dengan kecenderungan penyair laki-laki, yaitu menulis hal yang sama, tema sama, laut, garam, dan kearifan lokal lainnya, atau lebih ke hal lain? Sejauh ini sih perempuan itu kan lebih sensitif sebenarnya daripada laki-laki. Jadi sebenarnya perempuan di situ mempunyai nilai yang lebih menurut aku kayak gitu.
Tapi memang di Sumeneb ini di Madura yang aku lihat juga seperti itu sih. Temanya ya laut, kearifan lokal, garam, sosial atau ya seperti itu juga sih. Nggak terlalu jauh berbeda menurut aku. Iya, ya setiap penulis pasti berbeda lah, Mbak. Ya, kan Ya benar. meskipun dia duduk di Madura, ya gimana? Oh, walaupun mungkin temanya sama, tapi cara menulisnya kan berbeda. Iya, Tuh, diksi yang mereka punya antara satu penyair dengan penyair lainnya kan juga berbeda. iya. Teman-teman kan juga banyak nih yang cenderung, misalnya ada orang menyebut, oh ini kayak kezawawi-zawawian nih, atau siapa Pak Abdul Hadi WM. Itu kita kan punya ini sendiri, punya apa mazhab lah gitu loh, kita berguru pada siapa misalnya. Tapi karakter itu sih yang nggak bisa kita apa ya, kita bedakan dari orang lain gitu. Ya kalau misalkan dia sama cara penulisannya, berarti dia jiplak dong gitu loh, Kak. Iya, makanya aku tadi bilang banyak-banyaklah membaca karya orang lain. Jadi orang itu misalnya membaca karya Pak Dezawawi Imron aja, mereka pasti akan terpengaruh. Iya. Aku bilang pasti, ya karena ya mereka diksinya pasti akan mengambil diksinya Pak D gitu. Makanya sama aku saran buat penulis-penulis baru, berbanyaklah membaca karya orang lain gitu. Jadi kalau semakin banyak karya orang lain yang kita baca, keterpengaruhan terhadap si A atau si B itu akan lebih berkurang karena kita akan menjadi diri kita gitu. Iya. Oh ya, jujur Mbak ya, saya belum baca bukunya Mbak Nafil, buku puisinya, karena nggak tahu. Saya jujurnya nggak kenal Mbak Benazir Nafila. Oh ternyata dia juga tergabung di Perempuan Laut. Dan Perempuan Laut itu menurutku sudah aku baca sih dulu di tahun 2017. Oh ini kok keren nih, ada banyak perempuan gitu loh. Nah kemudian sekarang kemana nih Mbak? Atau cukup sampai di situ atau bagaimana? Atau ada kelanjutan lain nanti Mbak? Sebenarnya perempuan laut itu kan digagas juga sama Mas Saf Anton pada waktu itu. Aku diajak bergabung. Aku pikir insya Allah itu tidak akan menjadi yang pertama dan terakhir. Jadi aku yakin suatu saat itu bakalan ada antologi kita yang selanjutnya lah. Semoga. Tapi memang perlu coba. Memang perlu sebenarnya diadakan lagi. Ya, oke, siap. Jadi sebenarnya aku dulu juga agak-agak ngerasa di mindset aku tuh kalau sastrawan gitu kan, yang ada kan rata-rata di pikiran kita itu laki-laki gitu kan, atau kalaupun perempuan disebut sastrawan perempuan atau penyair perempuan gitu. Penyair perempuan, kenapa identik penyair itu kok kayaknya laki-laki aja gitu. Laki-laki. Ya mungkin karena ini Mbak, karena ideologi tertentu juga menyatakan bahwa bahasa itu laki-laki atau budaya itu laki-laki dan perempuan alam gitu loh yang memberikan. Mungkin. Tapi memang perlu tuh Mbak, harus ada gerakan yang lain terkait dengan sama dengan Perempuan Laut, program Perempuan Laut itu agar lebih merata gitu loh Mbak di datanya, bagaimana eksistensi penyair perempuan di Madura gitu. Ya mungkin satu biar menghapus ini stereotip ya istilahnya, stereotip tadi lah. Ya untuk selanjutnya mungkin akan dikomunikasikan kembali sih.
untuk Iya, Mbak. ngumpul-ngumpul gitu sesama perempuan. Mulai dari angkatan I- yang senior sampai di bawah aku. hmm. Ada nggak yang ini, Mbak, perempuan penyair Madura lagi? Penyair Madura perempuan yang nulis bahasa Madura. Ini pertanyaannya di buku Madura nih. Nggak tahu siapa adminnya. Aku kurang tahu sih, tapi selama ini yang aku baca, yang aku tahu tuh nggak ada sih. Ataupun ada, cuma tidak berbentuk buku setauku. Paling cuma kayak lembaran-lembaran aja. Karena aku juga nulis puisi Madura, berbahasa Madura, tapi ya nggak banyak, satu dua gitu. Jadi Iya. mungkin ada, tapi belum dibukukan mungkin. Hmm, baik. Ya, saya mau bacakan pertanyaan lagi, Mbak. Dari Kak Romsul Falah. Oh, ini dari Sumeneb kayaknya. Agar karya yang dihasilkan perempuan yang kata Kak Benazir sensitif tidak menjadi curhat belaka yang mewek-mewek. Gimana siasatnya? Wah. Sebenarnya sih kita harus pandai-pandai mengolah diksi. Jadi bahasa yang kita gunakan sehari-hari itu kan menurut aku berbeda lah dengan bahasa puisi. Jadi kita harus pandai-pandai mengolah kata aja sih. Laki-laki itu kan menurut aku ke logika, kalau kita kan ke perasaan. Nah, bagaimana cara mengolah perasaan, memanage perasaan itu agar menjadi sebuah karya yang tidak terlalu memunculkan rasa curhat atau apa. Ya, kita harus mengolah bahasa. Jadi dengan adanya perasaan yang ini, pada dasarnya perempuan itu kan lebih banyak ngomong sih. Nih buktinya, sampean nanyanya satu kali, saya jawabnya. Saya jawabnya panjang lebar. Kurang tahu saya, Mbak. Kan cuma satu kali bertemu perempuan yang banyak bicara. Jadi banyak perempuan lainnya mungkin pendiam gitu loh. Oh, pendiam pada waktunya. Pada waktunya mungkin ya. Jadi sebenarnya sebenarnya ya mengolah bahasa ya. jadi kayak mengolah kata. Jadi bahasa yang kita gunakan sehari-hari kan berbeda dengan bahasa puisi. Jadi menurut aku rasa kesensitifan itu yang harus kita olah. Jangan terlalu menampakkan sisi yang terlalu yang terlalu. Iya. Terus Mbak, terus lanjut dulu. Ya itu aja deh. Oke. Terus tokoh-tokohnya cenderung di mana, Mbak? Kalau sampean baca ini apa? Penyair perempuan Madura, tokoh-tokohnya menggunakan aku atau dia meminjam raga orang lain untuk menyuarakan gitu loh, Mbak? Menurut aku sih lebih ke aku sih mereka. Tapi banyak juga sih yang menggunakan ini orang lain, kayak bahkan aku pribadi nih, aku pernah menulis, aku memposisikan diri sebagai laki-laki di tulisanku. Jadi aku merasa aku itu bagaimana kalau aku jadi laki-laki, seperti itu. Ini ada pertanyaan lain nih, Mbak. Menurut Mbak Villa, sampai di mana perkembangan penyair perempuan Madura hari ini? Menurut aku masih kurang sih.
masih kurang berkembang karena rata-rata memang perempuan kan kayak identik dengan sampai saat ini aku pikir masih identik dengan 3 itu. Walaupun pada kenyataannya mereka juga banyak yang berkiprah, banyak yang kuliah dan sebagainya. Tapi 3 hal tersebut itu nggak bisa lepas dari perempuan. Tapi sebenarnya menurut aku perempuan itu lebih potensial menulis daripada laki-laki. Ya dari sikap kesensitifannya. Cuma wanita itu kan walaupun yang bekerja rata-rata di sini kan tetap laki-laki, sedangkan perempuan itu yang mengurusi rumah seperti itu. Dapur, kasur gitu ya, Mbak. Iya, iya kalau dipikir-pikir sih memang ini ya, Mbak. Kalau misalkan dia punya jiwa penulis gitu loh, akan banyak nih yang nulis gitu loh. Ya, apalagi label itu ya. Ya, apalagi memang pada kenyataannya populasi perempuan itu lebih banyak daripada laki-laki. Yeah. Cuma keterwakilannya aja sih yang menurut aku masih belum. Ini Mbak ada dari Kak Romsul Falah lagi nih. Kenapa belum ada atau belum menonjol penyair perempuan yang getol menyuarakan aspirasi perempuan? Karena sejauh ini lebih banyak yang koar-koar di medsos. Kalau itu kan kembali lagi ke pribadinya, mau koar-koar. Sebenarnya laki-laki atau perempuan itu kan banyak juga yang koar-koar di medsos, bukan cuma perempuan menurut aku, sama aja sih. Kenapa tidak menonjol perempuan yang getol menyuarakan aspirasi? Ya menurut aku yang pertama mungkin mereka tidak punya waktu seperti laki-laki karena waktunya lebih terbagi seperti itu. Terus perempuan yang agak sedikit kritis, stigma di sini kan masih agak kurang mengenakan lah bagi perempuan. Gitu. Menurut aku. Jadi mungkin beberapa hal tersebut menjadi pertimbangan si perempuan kenapa kurang menyuarakan aspirasi. Mungkin yang dimaksud aspirasi ini begini, Mbak. Karena pelabelan itu sangat kuat gitu loh, stereotip itu sangat kuat bahwa perempuan itu gak boleh kemana-mana dan lain macamnya itu. Mungkin kenapa itu nggak diangkat gitu loh oleh penyair perempuan gitu, misalkan terkait dengan kungkungan adat ataupun dia merasa terpenjara di dalam adatnya sendiri yang seperti itu di Madura gitu loh. Aku dulu pada waktu setelah kuliah, pada waktu kuliah dan hampir menikah, aku tuh sempat punya keinginan pengen buat novel tentang atau cerita tentang aku kan ada darah Arab tuh. Jadi aku ada darah Arab. Bagaimana tentang perkawinan yang sepertinya harus sesama Arab gitu. Iya, betul. Jadi kalau mau keluar dari Arab itu agak gimana gitu kan. Terus perjuangan tentang anak-anak perempuan yang pengen kuliah tapi nggak bisa. Sebenarnya aku dulu pengen nulis itu, cuma yang pertama memang kayak kurang waktu, aku kurang bisa mencari tahu nih, masa hanya dari aku aja gitu kan, kayak kurang menarik gitu. Iya. Tapi sebenarnya ini ya, Mbak, lebih baik ditulis dengan cerita yang panjang daripada
apa puisi gitu loh yang cenderung pendek, kecuali dia puisi narasi gitu. Mm-mm. Nah, eh, kita kan punya spesialisasi nulis sendiri nih. Kita nulis, misalnya nulis cerpen, nulis puisi atau nulis apa. Nah, kita itu bisanya di mana. Sedangkan aku untuk menulis yang agak-agak panjang seperti itu, aku agak kesusahan. Kayak gitu. Jadi aku selama ini ya menuliskannya dengan beberapa puisi yang sedikit-sedikit, tapi menurut aku itu sudah mulai mewakili lah perasaan yang ini gitu. Nih, kira-kira terpetak Mbak ini penyair perempuan di 4 kabupaten di Madura nih? Yang aku kenal sih penyair perempuan rata-rata terbanyak di Sumeneb sih. Untuk di Iya. 3 kabupaten yang lain aku nyaris kurang kenal Iya, atau kurang ada, aku nggak begitu tahu. Berarti belum ya sejauh ini, belum melihat peta itu. Tapi memang benar Mbak, saya akui itu, karena banyak sih teman-teman saya yang ini apa yang ada di Sumeneb kayak Mbak Ibna Asnawi, Ina Herdiana gitu. Ini ada lagi nih pertanyaan, kenapa penyair perempuan Madura belum menduduki posisi penting dalam kepenyairan Madura? Mungkin kembali ke tadi ya, Mbak. Kembali ke tadi bahwa iya, tapi memang ini Mbak, tergantung dari kurator juga. Kalau misalkan ada lomba gitu loh, mereka seleranya ke siapa nih? Atau selera pemberani gitu. Atau perempuan memang gak ada tempat gitu loh, karena Iya, suaranya begitu-begitu saja gitu. Kurator atau kritikus di Indonesia kan kebanyakan laki-laki. Jadi ya rata-rata selera mereka yang diambil gitu. Kalaupun ada, jarang lah yang ini banget ke perempuan, menurut aku seperti itu. Jadi kayak gini juga, pada saat kita masuk ke koran A atau majalah B, kita juga kan ini si kurator atau redaktur di sana maunya atau keinginan puisinya nih kayak gini nih. Kalau pengen masuk ke situ, coba deh yang agak-agak kayak gitu. Rata-rata kan seperti itu. Jadi mereka menulis karena sudah tuntutan pengen masuk ke suatu koran atau suatu majalah dengan dengan keinginan yang kurator ingini gitu. Iya. Jadi agak terbatas ya, Mbak. Gak bebas maksudnya dalam penyampaiannya itu. Kalau kita menulis sendiri, kita lempar ke medsos, itu kan terserah kita. Tapi kalau kita mau masuk ke media, ditolak berkali-kali, kita kan bisa patah hati gitu kan. Kenapa? Mau gak mau harus mengikuti aturan tadi itu. Kalau pengen masuk, harusnya seperti ini, kayak gitu. Menurut aku seperti itu. Wah, ada nggak Mbak ini penyair yang Mbak Nafil kagumi gitu loh? Maksudnya puisi yang Mbak suka gitu loh, sama penyairnya juga. Sejauh ini sih aku tipe orang yang agak bosenan, Mas. Jadi aku nggak terlalu ini ke 1-2 orang kayak gitu. Walaupun karya itu misalnya bukan orang yang terkenal atau apa, tapi aku suka sama puisinya, aku suka cara dia menuliskannya, itu pasti aku baca.
Siapa nih kira-kira? Jadi aku nggak, eh kalau Pak D sudah nggak usah di ini lagi sih. Aku suka, aku sekarang lagi baca, aku lupa kalau aku perempuan. Itu yang buku yang sekarang aku baca, yang ada feminisnya, ada apanya. Aku Iya. suka buku-buku seperti itu. Ini ada lagi nih, Mbak. Mm-mm. Aduh, kok banyak nih. Kira-kira mampukah penyair perempuan di Madura bertahan ketika dihadapkan dengan budayanya? Semisal posisinya sebagai istri. Kalau misalkan dia mempertahankan kepenyairannya gitu loh, Mbak. Menurut aku yang pertama itu dia sendiri mau atau tidak. Kalau dia mau berusaha, aku pikir insya Allah bisa. Walaupun itu dihadapkan dengan misalnya beda dengan dia sudah sibuk, nggak mau ngurus, beda. Itu berarti nggak ada kemauan kan. Tapi Iya. semisal ada kemauan, aku pikir itu suatu jalan yang lumayan mudah buat dia lalui selanjutnya. Masalah posisi dia sebagai istri, aku juga seorang istri saat ini, walaupun alhamdulillah suamiku itu tidak mengekangku, kamu nggak boleh nulis atau kamu harus nulis ini, enggak. Jadi yang penting urusan rumah tangga selesai, ya nggak ada masalah. Iya, kembali ke keluarganya sendiri ya, Mbak. Kesepakatan. Sebenarnya itu juga terapi psikologis sih ke perempuan. Kenapa? Menulis. Oh, menulis. Okay. Ya, menulis itu terapi. Perempuan itu menurut aku lebih mudah stres daripada laki-laki. Menurut aku. Tapi aku nggak pernah merasakan seorang laki-laki, aku belum. Cuma menurut pendapatku perempuan itu lebih mudah stres gitu. Apalagi mereka sehari-hari berkecimpung dalam rumah seperti itu. Tingkat stres dibanding laki-laki yang lebih mudah untuk keluar rumah, menurut aku mereka pada saat keluar rumah itu kan bisa dibilang refreshing, sedangkan kita rata-rata misalnya ada di dalam rumah full, itu pasti kita lebih stres. Jenuh menurut aku. Gitu. Ya, bener banget. Makanya obatnya menulis gitu ya, Mbak, supaya tidak jenuh dan stres itu. Bagaimana jika perempuan Madura menulis tentang adat di Madura, pernikahan dini atau perjodohan yang mereka alami? Banyak sih. Tapi ini saya juga pernah membaca karyanya Kak Faidi Rizal Alif tuh, yang Gai Bintang Asmara di Lautan Garam, itu juga bercerita tentang pernikahan dini. Tapi perspektif ini, Mbak, perspektif laki-laki masih, karena penulisnya laki-laki gitu. Nggak tahu lagi kalau misalkan teman-teman penyair perempuan di Madura juga ada mungkin yang menyuarakan itu. Bagaimana menurut Mbak Nafil? Bagus sih, apalagi jika dia mengalaminya, itu pasti akan lebih ngena. Tapi sebenarnya apa-apa yang kita tuliskan itu kan dari hasil imaji juga, bukan hanya kisah nyata gitu. Menurut aku seperti itu. Jadi ada beberapa kemungkinan yang bisa kita olah. Kalau seperti ini nih, misalnya kayak gimana? Kalau seperti itu gimana? Menurut aku seperti itu. Ada nih, Mbak, yang teman-teman yang baca puisi nih. Nah, saya minta pendapat Mbak Nafila ini.
mengenai ini. Biasanya kan teman-teman kalau baca puisi, misalnya saya penulis puisi gitu loh, Mbak. Terus puisi saya dibaca oleh teman saya, kemudian dia menghubung-hubungkan dengan saya dan juga segala aktivitas yang dilakukan oleh saya gitu. Padahal saya cuma menulis gitu loh. Itu gimana menurut Mbak Nafil? Pernah nggak ada pertanyaan seperti itu ketika bukunya dibaca, dikomentari oleh teman-teman? Bagi aku itu nggak ada masalah sih. Semakin banyak itu menurut aku adalah apresiasi yang harusnya kita juga ini, walaupun sebenarnya seperti ini. Padahal yang aku rasain nggak seperti itu, tapi kok yang diomongin seperti itu. Kadang-kadang yang aku rasain malah seperti itu. Jadi di pikiranku A, tapi dia sepertinya pada saat penyampaian atau mereka kupas puisi itu jadi B dan C gitu. Ya menurut aku semakin banyak tafsir itu semakin bagus. Menurut aku. Kurang 10 menit lagi nih, Mbak. Bagi tips dong, bagi tips bagaimana ini ke proses kreatif ya. Nggak apa-apa ya. Soalnya kan Mbak Nafila juga sibuk sekarang ya. Lumayan lah. Bagi tips bagaimana cara nulis puisi dan hal lainnya yang perlu dilakukan ketika menulis gitu. Di sela-sela kesibukan aku biasanya harus dipaksa nyempetin diri untuk menulis, karena kalau enggak ya udah segitu aja eksistensiku selama ini gitu. Kalau boleh dibilang antara dulu dan sekarang, aku dulu pernah kerja di salah satu koran di Sumeneb. Pada saat itu aku lebih punya waktu luang daripada kerjaanku yang sekarang. Maka di sela-sela waktu luang itu aku menulis. Tapi sekarang karena kesibukanku agak lumayan, jadi aku selama beberapa jam di kantor itu jarang sekali aku membaca dan menulis. Iya. Kalau dulu sering banget. Di kantor pun aku nulis karena memang waktuku lumayan luang. Yang selanjutnya sih menulis itu sebenarnya juga mengenali diri sendiri. Jadi dengan menulis kita itu bisa belajar untuk memahami diri sendiri, bisa belajar untuk hal yang bisa kita gali di dalam diri sendiri. Biasanya itu ada orang kan kayak bakat terpendam atau apa gitu kan. Kita harus belajar apa sih yang bisa kita gali di dalam diri kita. Setiap perempuan menurut aku punya itu. Jadi tinggal kita mau menuangkannya ke apa. Gitu. Untuk selanjutnya jangan malu sih buat menulis apapun itu. Walaupun tulisan kita itu ada pro, ada kontra, atau ada yang bilang jelek dan sebagainya, menurut aku jangan patah semangat. Terus pada saat kita menulis, cobalah jangan langsung dilempar ke media ataupun ke medsos dulu, tapi kita harus memposisikan diri sebagai pembaca, penulis sekaligus pembaca. Jadi biasanya nih para netizen terutama itu kan pasti cari hal-hal yang gak enak, hal-hal yang bisa dia cari celahnya. Nah, kita juga harus bisa jadi netizen buat diri kita sendiri. Jadi setelah kita menulis, misalnya menulis puisi, kita bacanya jangan hanya satu kali, bisa berulang-ulang. Nah, di situ itu pasti kita akan nemukan
ini nih kayaknya nggak enak nih, ini kayaknya mengganggu nih, ini kayaknya apa. Kita itu bisa menilai karya kita sendiri. Itu. Jadi setelah itu bisa diedit, jadi dirasa sempurna baru. Menurut aku seperti itu. Oke Mbak, sudah ini waktunya sudah hampir 4 menit ya, hampir selesai. Jadi saya cukupkan aja. Itu sekaligus yang tadi adalah apa pendapat, bukan pendapat terakhir ya, apa istilahnya ya? Ya kata penutup lah untuk diskusi kali ini. Mbak Nafil pernah ke Pamekasan? Pernah? Ada teman di sini. Siapa ya? Saya juga di Pamekasan, Mbak. Jadi Oh, main-main gitu. kalau ke Pamekasan. Iya. Saya rumah bapak di Pamekasan. Wala, Asli Pamekasan, ya. campuran berarti, Mbak, Sumenep Pamekasan. Ya. Begitulah kira-kira. Ya. Makasih, Mbak ya. Makasih banyak atas Oke, sama-sama. ilmunya kali ini, atas meluangkan waktu untuk kami semua yang ada di rumah, dan semoga baik-baik aja. Semoga bermanfaat. Amin. Terima kasih, Mbak. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.